Masih ini, masih Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita di tafsir juz' amma dan kita masuk di ayat yang ke jadi masuk di ayat Al-Buruj di ayat ke-17. Ya sahih. Baik, kita baca, insyaallah hari ini kita selesaikan di surat Al-Buruj. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kemudahan. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min warahmatihim. Diulangi, wallahu 1 2 3. Wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid. Diulang sekali lagi, bal huwa Qur'anun majid. Perhatikan baik-baik ketika baca bal huwa, bukan bal huwa, bukan bal huwa, tapi apa? Bal huwa Qur'anun majid. 1 2 3. Bal huwa Qur'anun majid. Sekali lagi. Bal huwa Qur'anun majid. Baik, itu nun tanwin bertemu dengan mim idgham bi gunnah. Bal huwa Qur'anun majid. 1 2 3. Bal huwa Qur'anun majid. Sekali lagi. Bal huwa Qur'anun majid. Baik, lanjut. Sama ini idgham bi gunnah. Fi lauhim. Ini waw kalau disukunkan maka yadhummu syafatain. Fi lauhim mahfuz. 1 2 3. Fi lauhim mahfuz. Kurang dengungnya, kurang. Fi lauhim mahfuz. Fi lauhim mahfuz. Baik. Lau, wawunya maju, bibirnya maju. Lauhim, fi lauhim mahfuz. 1 2 3.
Sekali lagi. Hasan. Baik, kita mulai dari awal. Hal ataka hadithul junud sampai fi lauhim mahfuz. 1, 2, 3. Fir'auna wa Thamud Perhatikan baik-baik di wallahu. Wallahu min waraihim muhit. 1, 2, 3. Wallahu min waraihim muhit. Lanjut. Lanjut. Itu kamu yang kurang panjang itu. Fi lauhim mahfuz. Nah, bedakan dengan ha dan ha. Itu kadar minimal. Ha, ha, a. Itu bedakan. Ha, ha, a. Kha. Itu harus bisa terbedakan. Fi lauhim, bukan fi lauhim. Beda. Fi lauhim. Itu beda lagi. Baik. Fi lauhim. Hi. Memang butuh latihan. Tadi sekali lagi, al-fahmu bit-tikrar. Pemahaman itu datangnya dengan diulang-ulang. Bahkan disebutkan dalam kitab Syahzul Himmah. Syekh Dr. Samir Al-Hakari hafizahullah taala beliau menyebutkan asar bahwasanya para ulama mereka berkata, "Idza kunta lam tatakarrar khamsa mi'ati marrat ma hafiztah." Apabila engkau tidak menghafal, mengulang-ulang minimal 500 kali, maka engkau enggak akan pernah bisa hafal. Termasuk di dalamnya apa? Kalau kita enggak banyak mengulang, maka kita enggak akan pernah bisa mutqin dalam bidang makharijul huruf. Kadar paling minimal ya. Ini kita enggak bicara kadar paling maksimal enggak. Kita bicara kadar yang paling minimal. Terutama di ayat fi lauhim mahfuz. Karena ha ketika dikasrohkan itu berat biasanya. Hi itu berat. Karena kadang-kadang apa? Suka nyantol. Nyantol kalau enggak di ha, kalau enggak di kha. Kalau kadang-kadang malah di kha. Baik. Fi lauhim mahfuz. Dha-nya di mahfuz. Di isti'lakan. Kalau ditipiskan maka fi lauhim mahfuz. Kita ulang sekali lagi di ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Nah, ini ada yang apa? Ada yang mufakhamah. Jadi ada bahasa ininya ngeres. Fi lauhim Iya, ha ketika fathah enak. Tapi ketika hi, nah ini berat. Hi. Iya, hi, wi, nah ini berat. Ri. Ini berat. Ri, hi, hi. Ini kasrah semua. Maka perlu apa? Al-fahmu bit-tikrar. Maka kalau nanti pulang sambil naik motor, hi sama hi. Barakallahu fiik wa ahsanallahu. Enggak, untuk membedakan. Untuk membedakan. Dan apa? Disukunkan. Sekali lagi sering anak ulang-ulang, ketika kita ingin faham, lisan kita punya pemahaman,
otot ini punya memori, maka apa? Diulang-ulang. Nanti dia akan otomatis. Tapi kalau kita nggak mengulang-ulang, maka dia nggak akan otomatis. Dia akan nyarinya lagi. Nah, ini butuh dia apa? Al-fahmu bit-tikrar. Karena dulu kecilnya ngajinya itu disabet, jadi di sini memori. Baik, barakallahu fiik wa sanallahu ilaik. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita masuk di akhir daripada surat Al-Buruj. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hal ataka hadithul junud." Ana sudah terjemahkan, sudah Anda kirimkan juga. Udah dikirimkan ya? Udah dikirimkan belum? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yani yaqulu ta'ala mubayyinan ma yadullu ala shiddati batashihi. Yani Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang menunjukkan tentang kesungguhan. Hal balaghaka ya Muhammadu khabaral junudil ladzi batashallahu bihim fa ahlakahum. Apakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad tentang kabar daripada tentara yang Allah Azza wa Jalla telah binasakan mereka dengannya? Fir'aun wa Thamud, yani Fir'aun dan Thamud. Allah berfirman, hal ataka hadithul junud. Apakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad tentang kabar daripada apa? Al-junud. Junudnya siapa? Fir'aun wa Thamud. Tentaranya Fir'aun dan Thamud. Apa yang Allah Azza wa Jalla perbuat kepada mereka? Allah hancurkan mereka. Maka dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan kepada siapa? Kepada kafir Quraisy. Karena itu dikatakan wala ya'tabiru kuffaru Quraisyin bima halla bi Fir'aun wa Thamud. Maka tidaklah kaum kafir Quraisy kecuali dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh Fir'aun dan Thamud. Ini Allah katakan hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud. Kemudian Allah berfirman, balil ladzina kafaru fi takdzib. Bahkan bagi orang-orang yang kafir yang mereka dalam keadaan mendustakan. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Kemudian Allah berfirman, wallahu min waraihim muhit. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala muttali'un ala a'malihim, maha mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Wallahu min waraihim muhit, dan Allah Azza wa Jalla maha mengetahui apa yang ada di belakang mereka. Muhit, yakni mengetahui keseluruhannya sampai yang terkecil. Yang Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui pandangan mata khianat. Maka Allah berfirman, wallahu min waraihim muhit. Dan Allah Azza wa Jalla muttali'un ala a'malihim. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui seluruh amalan yang mereka kerjakan, wa yujazihim 'alaiha, dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan ganjaran atasnya. Kalau baik, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan balas kebaikannya. Kalau buruk, maka Allah Azza wa Jalla telah siapkan azabnya yang sangat pedih. Karena itu Allah berfirman apa? Bal huwa Qur'anun Majid. Bal huwa Qur'anun azim. Allah Azza wa Jalla menegaskan apa yang ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy daripada apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan apa? Oh, itu hanya dongeng.
in hiya illa asatirul awwalin. Itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Bahkan dikatakan sebagai apa? Syair. Maka Allah bantah apa? Wa ma huwa biqauli syair. Bahkan mereka mengatakan, oh itu adalah perkataan dukun. Maka Allah katakan apa? Wa ma huwa biqauli kahin. Dan itu bukanlah perkataan dukun. Tapi apa? Bal huwa Qur'anun Majid. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah apa? Quran yang sangat agung. Yani wasi'ul ma'ani wal ulumi wal hidayati, kamilus sifati, kathirul khairati wal barakati. Yani yang sangat luas maknanya. Contoh, bagaimana Al-Quran menjelaskan. Kemarin kita membahas tentang apa? Wa huwal ghafurul wadud. Al-Ghafur ketika disandingkan dengan Al-Wadud, ini maknanya Masya Allah. Sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla apa? Wa la tay'asu min rahmatillah wa la taqnatu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dengan terhadap rahmat Allah Azza wa Jalla. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu. Artinya seluruh kesalahan yang kecil sampai yang besar, Allah Azza wa Jalla Maha mengampuninya. Tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu Allah sandingkan apa? Wa huwal ghafurul wadud. Zat yang lagi Maha pengampun serta sangat-sangat penuh dengan kasih sayang. Sebesar apapun, seluas apapun, sebanyak apapun dosa yang dikerjakan, selama belum sampai ke tenggorokan, maka Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya ampunan. Sebagaimana Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis Nabi SAW, beliau bersabda, Rabbuna Azza wa Jalla berfirman, Ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, kalau seandainya kalian membawa dosa sepenuh bumi, summa laqitani, kemudian kalian apa? Bertemu denganku, yakni meninggal dunia. La tusyriku bi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, maka kata Allah Azza wa Jalla, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka benar-benar aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Lihat, satu kalimat maknanya sangat luas. Wa huwal ghafurul wadud. Kemudian wal ulumi wal hidayat. Bayangkan, seluruh ilmu ada di dalam Al-Quran. Seluruh petunjuk ada dalam Al-Quran. Sampai ada yang nanya, dulu ditanya kepada para ulama, apakah seluruh perkara dijelaskan dalam Al-Quran? Iya. Mana dalilnya? Allah Azza wa Jalla berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada apa? Ahli ilmu. Apabila kamu tidak tahu, mau tanya rumah, jangan nanya sama siapa? Sama sopir, jangan. Mau nanya rumah, nanya sama siapa? Orang yang bisa bangun rumah. Mau nanya tentang mobil, nanya ke siapa? Ke bengkel. Mau nanya tentang segala sesuatu, Allah Azza wa Jalla telah berikan apa? Kemudahan kepada setiap orang untuk memahami dan mengetahui perkara-perkara tertentu. Maka ada yang namanya apa? Spesialis. Nah, orang kalau sudah spesialis, penjelasannya bagaimana? Satu ayat itu Masya Allah. Karena kemarin bertemu dengan Syekh Dr. Samir Al-Hakari hafizahullah ta'ala, subhanallah. Kita bertanya tentang sesuatu, beliau menjelaskan setengah jam, subhanallah. Masya Allah. Maka Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ada enggak petunjuk bikin donat? Ada. Apa ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini petunjuk Al-Quran. Seluruh perkara ada. Tidak ada yang tidak ada. Maka ilmu di dalam Al-Quran meliputi segala sesuatu. Maka kalau ada mereka yang ingin luas di dalam ilmu,
maka hendaknya mereka menggunakan apa? Al-Quran sebagai pedomannya, hadis Nabi SAW sebagai penjelasannya. Maka dia akan mendapatkan ilmu yang sangat luas. Contoh, kedokteran. Jelaskan tidak oleh Nabi SAW? Dijelaskan. Contoh, kenapa Nabi SAW bersabda, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum." Apabila bejana kalian dijilat oleh anjing, maka basuhlah sebanyak 7 kali dan akhirilah dengan apa? At-turab, tanah. Ternyata apa? Diteliti, itu bakteri yang ada dalam liur anjing baru bisa hilang ketika dicampur dengan tanah. Ini disebutkan oleh para ahli kesehatan. Contoh hadis lagi, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum. Kalau lalat itu jatuh ke tempat minum kalian, fahmizha, maka tenggelamkanlah. Kalau kita gimana? Kuat. Tapi Nabi SAW jelaskan kenapa? Karena air berharga. Maka bagaimana cara mensucikannya, membersihkannya dari kotoran? Fahmizha, tenggelamkanlah dia. Dan diteliti oleh jurnal-jurnal kedokteran, di antara yang sudah Anda baca adalah jurnal kedokteran UGM. Ada. Antum bisa buka jurnal kedokteran UGM terkait dengan apa? Lalat. Petunjuk Nabi SAW tentang lalat. Di situ dia meneliti hadis Nabi SAW dan dibuktikan kebenarannya. Ternyata apa? Ternyata lalat yang dia hinggap kemudian nggak ditenggelamkan, airnya itu penuh bakteri. Tapi begitu ditenggelamkan semuanya, hilang bakterinya, airnya kembali kepada asalnya. Subhanallah. Ini benar, terbukti. Subhanallah. Padahal Nabi SAW 1447 tahun yang lalu belum ada yang namanya apa? An-nabwarat, mikroskop. Belum ada apa? Mikroskop. Bahkan belum dikenal apa? Teori-teori modern seperti sekarang. Alat-alat yang canggih, tapi Nabi SAW sudah menjelaskan dasar-dasar daripada apa? Kesehatan. Bagaimana Islam memahamkan kepada pemeluknya untuk menjaga perkara yang bernama kesehatan. Dan Nabi SAW memberikan contoh. Karena itu ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka apabila kita ingin mengetahui tentang segala hal, Al-Quran bukan kitab sains, tapi menjelaskan tentang sains. Al-Quran bukan kitab sains, tapi menjelaskan tentang apa? Sains. Dan itu ada banyak para saintis yang mereka berupaya untuk apa? Memahami penjelasan Al-Quran dari sisi para ilmuwan. Kemudian kamilus sifat. Al-Quran ini apa? Memiliki sifat yang sangat sempurna. Tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambahkan, tidak bisa apa? Dihilangkan. Semua orang berupaya untuk apa? Membeli seluruh mushaf kemudian dibakar. Apakah Al-Quran hilang? Tidak. Mazala fis sudur, ada dalam hati. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mereka berupaya untuk merebut kitab-kitab, mereka berupaya menghalangi daripada membaca Al-Quran. Maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran dan kitab-kitab tersebut sudah berada dalam dadaku sehingga mereka tidak bisa mengambilnya. Maka sifat daripada Al-Quran tidak akan pernah bisa dinodai, meskipun banyak orang telah berupaya dari zaman ke zaman. Sampai ada istilah apa? Bul ala zamzam fasatu'raf. Kencingilah sumur Zam-Zam maka engkau akan tenar. Maka banyak orang mencari tenar dengan cara apa? Al-Quran. Al-Quran dia apa? Ada yang disobek, ada yang dihina. Tapi lihat, mereka pasti akan binasa. Maka musuh-musuh Islam, kalau mereka sudah mulai pertama merendahkan daripada Al-Quran,
atau mereka mulai menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pasti akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan mereka pasti akan dihancurkan. Sebagaimana disebutkan dalam Kitabul Maghazi, kitab-kitab peperangan. Kami tahu bahwasanya musuh itu akan dikalahkan ketika mereka mulai menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalamnya adalah apa? Al-Qur'an. Kemudian katsirul khairat wal barakat. Banyak kebaikan dan keberkahan. Apa di antara kebaikannya? 1 huruf 10 kebaikan. Yang tadi kita baca berapa huruf? Banyak Ustaz lah. Katsirul khairat. Duduk kita sejenak, ini sejenak, bayangkan. Dan kita benar-benar akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa? Duduknya kita. Bahkan kita nanti mungkin akan apa? Akan memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk dikembalikan ke dunia dalam rangka apa? Duduk dalam majlis-majlis ilmu. Terlebih lagi majlis-majlis Al-Quran. Duduknya saja sudah kebaikan. Duduknya saja kebaikan, mempelajarinya adalah apa? Keutamaan. Karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan apa? Sungguh aku menyesal kenapa dahulu aku tidak banyak mengajarkan dan memahamkan kepada manusia tentang firman Allah Azza wa Jalla. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bayangkan beliau yang menulis Majmu' Fatawa. Beliau yang membantah seluruh kelompok. Beliau yang menghabiskan seluruh umurnya untuk apa? Untuk berdakwah di dalam Islam. Bahkan beliau tidak menikah. Beliau meninggalkan menikah dalam rangka apa? Berkhidmah terhadap ilmu, menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla. Tapi beliau menyesal. Apa yang beliau sesali? Karena beliau tidak banyak menjelaskan tentang kalamullah Azza wa Jalla. Beliau tidak banyak menjelaskan tentang apa? Firman Allah Azza wa Jalla, kandungannya, fawaidnya dan seterusnya. Ini yang membuat beliau menyesal. Maka Al-Quran yang Allah katakan bal huwa Qur'anun majid. Kenapa menggunakan kalimat majid? Azimus sya'n. Besarnya, agungnya kedudukan Al-Quran. Banyaknya kebaikan, ilmu, hidayah, dan sifat-sifat yang utama yang terkandung di dalamnya. Bahkan ada perkataan daripada para cendekiawan muslim, mereka berkata, kalau kita ingin tahu suatu kitab itu benar atau tidak, terbukti berasal dari Tuhan atau tidak, maka lihatlah bagaimana Al-Quran, kitab tersebut diuji melewati zaman dari zaman ke zaman, apakah dia mengalami perubahan atau tidak. Lihat Al-Quran dari zaman Nabi SAW sampai zaman kita masih sama. Bahkan qiraah yang kita baca adalah qiraahnya siapa? Quraisy. Hafsan Asim. Qiraah yang kita baca adalah qiraahnya apa? Nabi SAW, Quraisy. Yang menggunakan rasmnya apa? Rasm Utsmani. Maka ini bagian daripada keutamaan yang Allah Azza wa Jalla khususkan terhadap kaum muslimin. Maka hendaknya kita bersemangat di dalam apa? Mempelajarinya, di dalam mentadabburinya, dan terutama di dalam apa? Mengamalkannya. Apa yang membedakan antara kita dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in? yakni mereka tidaklah menghafalkan 5 ayat kecuali mereka mengamalkannya, kemudian mereka baru menghafalkan 5 ayat berikutnya. Karena tujuan mereka dalam menghafalkan Al-Quran adalah apa? Mengamalkan, sehingga Allah Azza wa Jalla muliakan mereka. Karena itu disebutkan di dalam asar-asar para ulama, di antaranya bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau menghafalkan Al-Baqarah berapa tahun? 11 tahun. Dalam riwayat yang lain 9 tahun. 285 ayat 9 tahun, subhanallah. Kita 1 tahun aku masih tahu. Kenapa? Karena mereka, ghayah mereka dalam mempelajari Al-Quran adalah apa? Mengamalkan, sehingga Allah Azza wa Jalla berkahi umur mereka. Maka keberkahan Al-Quran itu bukan apa? Bukan dobong di banyune tumbe, bukan. Bukan Al-Quran yang dibakar, dimasukin ke air terus airnya diminum, bukan.
Keberkahan Al-Quran bukan nyun-nyun, bukan. Keberkahan Al-Quran adalah dengan cara apa? Membacanya, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Inilah keberkahan. Inilah keberkahan. Oh, karena dulu anak nek gue pengen hafal ke Quran, Qurannya dobong, tepoknya awune dobe mula alim gue. Ternyata apa? Ngalim enggak? Asma ya. Astagfirullahaladzim. Lah, abu diminum, subhanallah. Maka Al-Quran itu bukan cuma dicium-cium saja, nggak cuma dipajang saja. Keberkahan Al-Quran itu dengan apa? Dibaca, ditadabburi, dan diamalkan. Karena itu Allah katakan, bal huwa Qur'anun Majid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi lauhin mahfuz. Yani Al-Quran itu berada di mana? Lauh. Dikatakan fi lauhin mahfuzin masunin 'anil taghyiri wat tabdili wa 'an busuli syayatin ilaih. Yani di lauh yang terjaga, di dalam catatan-catatan yang terjaga daripada apa? Perubahan. At-taghyir, perubahan. Makanya kalau ada orang yang mau merubah Al-Quran, pasti akan langsung ketahuan. Dulu ada banyak upaya-upaya. Sebelum ada tashih dan tarjih dari Kementerian Agama dahulu, itu banyak Al-Quran yang beredar. Kenapa? Karena banyak percetakan-percetakan yang mereka tidak amanah. Nah, mereka mencetak Al-Quran rasamnya Utsmani, cara bacanya Hafsan Asim, tapi berbeda dengan yang sudah ada. Maka Al-Quran ini Allah katakan apa? Fi lauhim mahfuz. Berada di dalam lauh yang terjaga. Terjaga daripada apa? Daripada perubahan atau penggantian. Kitab-kitab yang lain mereka sudah dirubah, sudah diganti. Contohnya dulu belajar kepada Ustaz Insan Ilmu Koginta rahimahullah ta'ala, salah seorang guru kristologi. Beliau tadinya mantan pastor, kemudian beliau belajar Islam, kemudian beliau banyak menulis bantahan terhadap para misionaris. Nah, dan di antara misionaris yang beliau bantah adalah apa? Saifuddin Ibrahim. Ini di antara misionaris yang tadinya adalah apa? Ustadz di pondok di daerah Jawa Barat tadinya. Dia ustadz, kemudian qadarullah ma syaa fa'ala, dia murtad, kemudian menjadi apa? Menjadi penginjil. Nah, yang pertama kali ngebantah adalah siapa? Ustaz Insan Ilmu Koginta rahimahullah ta'ala. Menjelaskan tentang kesesatannya dari dua sisi. Dari sisi Islam dan dari sisi Kristologi. Ya, karena beliau sudah belajarnya sampai ke Vatikan. Beliau belajar sudah sampai ke Vatikan. Beliau jelaskan kepada kami di dalam kelas bahwasanya kalau orang-orang yang mereka mengaku Kristiani itu kebanyakan mereka nggak paham Bible. Kenapa kalau mereka nggak paham? Diceritakan. Karena kebanyakan pendeta hanya menyampaikan ayat-ayat yang memang tujuannya seperti itu. Ini disampaikan oleh Ustaz Insan Ilmu Koginta. Contoh, ayat tentang khitan. Nggak dijelaskan. Padahal di dalam agama Nasrani, di dalam Bible, itu ada ayat tentang khitan. Mereka itu haram makan babi. Disebutkan. Maka ayatnya sudah apa? Sudah ditaghyir, sudah dirubah. Wat-tabdil, sudah diganti. Maka Anda bisa lihat bagaimana agama, kitab yang selamat daripada perubahan adalah Al-Quran. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan fi lauhim mahfuz. Bahkan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa an wusuli syayatin ilaih, dan terjaga daripada apa? Sampainya syaitan ke dalam Al-Quran. Karena itu kalau mau baca Al-Quran diperintahkan untuk apa? Ta'awudz. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu ingin membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla daripada godaan syaitan.
Maka Al-Quran itu tidak akan bisa dirubah, tidak akan bisa digantikan, karena Allah telah berfirman fi lauhim mahfuz. Kemudian fawaid yang bisa kita ambil, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud itu memiliki dua kandungan. Kandungan yang pertama, tasrilatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqwiyatuh, yakni penguatan dan kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat tersebut. Allah berfirman, hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud. Belumkah sampai kepadamu wahai Muhammad tentang apa? Tentang kabar al-junud, tentara-tentara, kemudian apa? Fir'aun wa Thamud. Apa yang sudah Allah Azza wa Jalla perlakukan terhadap mereka? Allah Azza wa Jalla menghancurkannya. Maka ayat ini dikatakan wa annal ladzi nasara rusulahu min qablu sawfa yu'ayyiduhu wa yansuruhu wa yu'azziruhu, bahwasanya yang menyelamatkan Rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan kemenangan kepada mereka atas musuh-musuhnya, pasti akan memenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasti akan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada musuh-musuhnya. Sebagaimana hari ini, lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla telah menolong kaum muslimin, telah menolong ahlus sunnah, menampakkan kerusakan daripada orang-orang yang mereka menuduh ahlus sunnah. Contoh, ketika Ustaz Khalid Basalamah hafizallahu taala, beliau dipanggil oleh KPK, apa narasinya? Apa narasinya? Wah, macam-macam. Ternyata apa? Ternyata yang membuat narasi sekarang diperiksa oleh KPK. Benar tidak? Maka seluruh yang menimpa daripada umat-umat terdahulu pasti juga akan menimpa kita berupa gangguan, dan Allah Azza wa Jalla pasti akan memenangkan sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah memenangkan rasul-rasul sebelumnya. Maka Allah berfirman, hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud. Kemudian faedah yang kedua, tahdidun wa wa'idun syadidun li Quraisyin alladhi kadzabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa waqafu lahu bil mirsad wa annahum laysu ashadda quwwatin min Fir'aun wa Thamud wa ma'a dhalika asabahum ad-dammar wal halak wa waqa 'alaihim kalimatul 'adzab. Ayat ini adalah peringatan dari Allah Azza wa Jalla kepada kafir Quraisy yang mereka secara kekuatan itu lebih lemah daripada Fir'aun, lebih nggak ada apa-apa yang dibandingkan Thamud, tapi mereka mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan permusuhan yang sangat. Lihat apa yang mereka lakukan kepada siapa? Kepada Alu Yasir. Lihat apa yang mereka lakukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka peringatan ini Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang Quraisy dan yang semisal dengan mereka, bahwasanya ada kaum yang dahulu lebih kuat, lebih powerful dibandingkan mereka. Bersama dengan itu Allah Azza wa Jalla menghancurkan mereka. Allah Azza wa Jalla meluluhlantakkan mereka. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengazab mereka di dunia dan di akhirat. Apa yang Allah lakukan kepada Fir'aun? Allah tenggelamkan, tak tanggung-tanggung seluruhnya. Maka ayat hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud terdapat dua kebaikan. Yang pertama apa? Penguat bagi orang-orang yang beriman, yang meniti jalannya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya bagi mereka nanti mereka pasti akan mendapatkan kemenangan sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menangkan rasul-rasul sebelumnya. Tapi memang butuh apa? Yang namanya sabar. Nggak ada yang namanya inna ma'al usri yusra atau inna ma'al yusri usra. Yang mana yang dulu? Inna ma'al usri yusra atau inna ma'al yusri usra? Asal.
Sesungguhnya bersama dengan kesulitan akan ada seperti itu. Maka ketika kita kesulitan untuk mengamalkan sunnah, ketika kita kesulitan untuk mengamalkan daripada ajaran-ajaran Nabi SAW, maka ingat, kaum-kaum terdahulu pun mereka merasakan kesulitan tersebut. Mereka dimusuhi, kita dimusuhi, mereka dimusuhi. Tapi ingat apa yang Allah Azza wa Jalla lakukan kepada orang-orang yang memusuhi agama Allah, Allah hancurkan mereka. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla meneguhkan kita. Allah berikan kepada kita kesabaran di tengah segala musibah, di tengah segala godaan, di tengah segala himpitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita, Allah teguhkan kita, Allah berikan kepada kita hidayah dan taufiknya, Allahumma amin. Kemudian yang kedua, khatamallahu ta'ala hadhihi surah al-karimah bi dzikri fi'lihi wa 'uqubatihi biman asyraka bihi wa kadzdzaba rusulah. Allah Azza wa Jalla menutup ayatnya dengan menyebutkan perbuatannya dan hukumannya terhadap mereka yang menyekutukannya dan mendustakan Rasulnya. Yani Allah Azza wa Jalla berfirman, hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud. Yani mereka yang menempuh jalannya Fir'aun, mereka yang menempuh jalannya Thamud, itu mereka akan merasakan azab sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla telah timpakan kepada mereka. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan, inilah perbuatan daripada Allah Azza wa Jalla terhadap orang-orang yang menyekutukannya dan orang-orang yang mendustakan Rasulnya. Allah Azza wa Jalla menutup ayat ini dengan menjelaskan tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla kepada mereka yang menyekutukan dan mendustakan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, akhbarallahu ta'ala an a'dadihi bi'annahum mukadzibuna bitauhidihi wa risalatihi ma'a kaunihim fi qabdatihi wa huwa muhitun bihim. Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang musuh-musuhnya bahwasanya mereka itu telah mendustakan utusannya, padahal Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui dan mampu untuk mencabut mereka, mampu untuk mengazab mereka. Tapi bersama dengan itu mereka benar-benar durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu Allah berfirman, hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Allah Azza wa Jalla mengabarkan, Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan daripada orang-orang yang mendustakannya, orang-orang yang mereka mengingkari Rabbuna Azza wa Jalla, bahkan mengingkari daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bal huwa Qur'anun Majid. Ayat ini merupakan apa? Pengkabaran tentang sifat Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu memiliki sifat apa? Sangat terpuji, azimus sya'n, agung kedudukannya, dengan seluruh sifat yang tadi sudah disampaikan, dengan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan. Maka wajib bagi setiap muslim untuk apa? Min tilawatihi haqqa tilawatihi, membaca dengan sebagaimana hak di dalam membacanya. Berapa kadarnya? Kadar paling minimal. Kalau paling mahir itu angka 9, minimal kita ada di angka berapa? 5 sampai 6. Apa itu 5 sampai 6? Minimal tadi jilid 5 atau jilid 6. Iya, minimal jilid 5, jilid 6 itu lulus. Apa jilid 5, jilid 6 lulus? Sifat, makharijul huruf, mad, idgham, ikhfa, sifat-sifat yang menyertai daripada membaca Al-Quran dalam kadar minimal. Nah, maka jilid 5, jilid 6 itu udah kadar paling minimal. Itu setiap muslim harus masuk level itu minimal. Maka apalagi yang lebih aib dibandingin apa? Seorang muslim yang tidak bisa membaca Al-Quran, itu aib. Loh gimana nggak aib ya kan? Contoh, antum beli motor ada buku petunjuk, nggak bisa baca, aib nggak? Aib.
Contoh, motor baru. Boleh nggak di motor lama, motor jadul, contoh motor-motor tahun 70, tahun 80, boleh nggak diisi ROM 98? Nggak boleh. Nggak boleh, kenapa? Karena emang nggak mampu untuk membakarnya, teknologinya belum sampai. Sebaliknya motor-motor sekarang bisa nggak diisi premium? Premium itu RON berapa? Wah, di bawah 90. Bisa nggak? Bisa. Tapi itu namanya apa? Maksa. Maka ketika tidak memahami daripada buku petunjuk, apa yang terjadi? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Inilah yang terjadi. Kaum muslimin hari ini karena mereka tanda kutip buta huruf terhadap Al-Quran, apa yang terjadi? Mereka nggak paham petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran yang Allah berfirman, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiik wa assalamualaikum. Azan. اللهم رب هذه الدعوة الصلاة القائمة. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sebentar. Maka Al-Qur'an ini yang Allah katakan bal huwa Qur'anun Majid. Maka di antara sebab suatu kaum itu mereka majid, mulia, karena mereka berpegang teguh dengan Quran yang mulia, yang Allah Azza wa Jalla muliakan, yang Allah Azza wa Jalla turunkan dalam rangka membimbing manusia daripada kegelapan menuju cahaya terang benderang, dalam kondisi sesat kepada mendapatkan hidayah dan petunjuk. Yang Allah Azza wa Jalla berfirman, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu apa? Benar-benar merugi. Hukum asalnya manusia itu apa? Khusrun. Merugi. Ini hukum asalnya. Kapan mereka tidak merugi? Allah katakan illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalam kalimat yang singkat, bahasa yang mudah difahami oleh seluruh manusia, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi,
Allah jelaskan seluruh manusia itu pasti merugi. Baru dikecualikan siapa? Illal ladzina amanu. Padahal manusia hari ini mereka mengatakan seorang itu untung atau rugi ketika apa? Fulus. Ada duit urusan mulus, ada fulus urusan mulus. Mafi fulus fanfus. Astagfirullahaladzim. Iya. La haula wala quwata illa billah. Seakan-akan segala sesuatu diukur daripada apa? Fulus. Padahal Allah katakan apa? Seluruh manusia itu merugi illal ladzina amanu. Bagaimana orang itu tahu kalau dia nggak bisa baca? Bagaimana mungkin seorang itu bisa paham kalau dia nggak mau tadabbur? Bagaimana mungkin seorang itu bisa mengamalkan kalau dia tidak bisa mulai dari nahwu, sharaf. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang itu nggak akan bisa berpegang teguh dengan Al-Qur'an sampai dia memahami. Dan pemahaman itu dimulai daripada apa? Kalimat sederhana, Iqra. Pemahaman itu datang dari kalimat pembuka yang bernama apa? Iqra. Maka bagaimana mungkin bisa mendapatkan petunjuk lawak Iqra ayat Aisyah? Barakallahu fikum wa assalamualaikum ilaikum. Maka Syekh beliau berkata, "Faman tamassaka bihadzal Qur'anil 'azim falahul majdu wal 'izzatu wal karamatu wal rif'ah." Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an ini, maka baginya kemuliaan, baginya ketinggian, baginya al-karamah. Maka karamah sejati adalah apa? Seorang yang diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa apa? Membaca, mentadabburi dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an ini merupakan karamah. Karamatul auliya itu bukan dia bisa terbang, bukan. Karamatul auliya bukan bisa apa? Jutsu, bukan. Karamatul auliya bukan bisa merubah kertas ini tisu set jadi uang 100.000, bukan. Ini namanya apa? Sihir. Karamah hari ini adalah apa? Ketika seorang itu diberikan kepadanya al-istiqamah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-istiqamatu hiya al-karamah. Istiqamah itu adalah apa? Karamah yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya. Dan itu dimulai dari kalimat sederhana, Iqra. Maka sudah seberapa banyak kita membaca Al-Quran hari ini? Lebih baik baca Al-Quran atau status WA? Masya Allah, Al-Quran. Masya Allah, Alhamdulillah. Ketika lebih banyak Al-Quran, ada fadlun minallah. Itu disebut sebagai apa? Karamah. Bahkan karamah hari ini ketika seorang itu apa? Bisa berada di atas ketaatan yang lebih banyak daripada kondisi lalai. Dia bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Hada min karamatillah. Kemudian warif'ah, dan ditinggikan kedudukannya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang terjadi. Kemudian fa'ayan bagi 'ala al-ummatil islamiyyati afradi syu'ubiha wa ulati umuriha ay yatamassaku bil Qur'anil 'azim wa alla yaghurrahumul baraju al-muzakhrafu alladhi yaridu min al-umamil kafirah. Maka hendaknya seluruh kaum muslimin, baik masyarakatnya sampai pemimpinnya, hendaknya mereka berpegang teguh dengan Al-Quran. Ini nasihat daripada Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau tafsir Al-Quran dalam tafsir Juz' Ammah. Hendaknya berpegang teguh dengan Al-Quran dan dimulai dengan cara apa? Membaca Al-Quran. Kemudian hendaknya dia tidak apa? Tidak terpalingkan daripada gadget-gadget atau hal-hal yang memalingkan mereka daripada berpegang teguh dengan Al-Quran. Hari ini baca pakai handphone, ya kan? Lagi baca ada notif, cing, buka sih, bablas.
Setengah jam nggak terasa. Wow. Iya, mau Quran. Akhirnya baca lagi. Subhanallah. Benar tidak? Maka ketika kita baca Quran, usahakan apa? Kita jauhkan gadget kita. Nah, karena sering banget ini handphone ketinggalan. Qadarullah masya'Allah. Maka jadikan Al-Quran itu sebagai suatu perkara yang sangat penting. Jauh melebihi segala hal. Kemudian fayanbidhu kitaballahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wara'a dhuhurihim. Yang menjadikan mereka yakni meletakkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang punggung mereka, yakni mereka lemparkan, tidak diamalkan. Muslim tapi nggak paham Al-Quran dan sunnah. Contoh, Muslim nggak paham kalau riba itu haram. Contoh. Bahkan Allah Azza wa Jalla terangkan peperangan terhadap orang yang melakukannya. Nah ini ada kiai, ada gus mengatakan apa? Ora apa-apa riba, yang penting podo-podo ridho, la haula wala quwwata. Emang benar syarat daripada jual beli, syarat muamalah itu yang pertama adalah apa? Ridho, benar. Tapi ridho ini bukan satu-satunya syarat. Ada syarat yang lain bernama apa? Adamul ghurur, war riba, wal ghish, wal zulm. Muamalah itu harus tidak boleh ada apa? Enggak boleh ada gharar ketidakjelasan. Kemudian riba. Kemudian adanya kezaliman. Kemudian dalamnya ada apa? Unsur penipuan. 378. Itu pasalnya kalau di KUHP apa? 378. Enggak boleh. Maka enggak butuh hanya dengan satu syarat, harus syaratnya terpenuhi. Allah haramkan riba. Ini ada ulama akhir zaman menghalalkannya atas nama apa? Podo senengi la haula wala quwata illa billah. Allah Azza wa Jalla haramkan musik. Gus Kiai hari ini menghalalkannya. Subhanallah. Allah haramkan zina. Orang-orang hari ini bahkan anak kiai menempuh jalan apa? Zina. Padahal Allah katakan apa? Wala taqrabuz zina. Oh iya. Ada gus yang nih gus. Subhanallah. Ada orang yang hafal Quran, sama-sama penghafal Al-Quran, mau menikah, caranya cara zina. Katanya apa? Ta'aruf Islami, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Kenapa terjadi? Karena mereka nggak paham Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Al-Quran hanya sekedar apa? Bacaan saja. Hanya sekedar wirid. Maka Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan. Al-Quran itu adalah apa? Hudan lil muttaqin. Karena itu Nabi SAW kaitkan tanda kebaikan itu dengan apa? Yufaqihu fid din. Bukan apa? Bukan yahfadzul Quran. Benar enggak? Benar enggak? Tanda kebaikan wa may yuridillahu bihi khaira. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadisnya. Dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Imam Muslim meriwayatkan hadisnya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, bukan yahfadzul Quran tapi apa? Yufaqihu fid din. Allah faqihkan dia terhadap agamanya. Apa tanda faqih? Faham apa yang dibaca. Kalau perintah dia kerjakan, kalau larangan dia tinggalkan. Ini tanda faqih. Tapi kalau orang itu faham tapi tidak diberikan kefaqihan, tahu larangan diterjang, tahu perintah ditinggalkan, subhanallah. Nabi perintahkan untuk sholat berjamaah, dia bilang apa? Sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah, sono sing jamaah wis gugur, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Dia tahu perintah tidak dikerjakan. Ini tanda apa? Tidak faqih. Maka ketika kita diberikan kefaqihan oleh Allah Azza wa Jalla berupa apa? Mengetahui perintah kemudian mengerjakannya, mengetahui larangan kemudian meninggalkannya, inilah tanda faqih. Dan inilah adalah sebaik-baik keadaan. Meskipun mungkin hafalannya sedikit,
bacaannya masih grotal-gratul, tapi istiqomah terus. Ini jauh lebih baik. Maka tanda faqih adalah apa? Mengetahui tentang perintah dan dia mengerjakannya sesuai dengan kadar kemampuan, dan mengetahui larangan dan diberikan hidayah dan petunjuk untuk apa? Menjauhinya sejauh-jauhnya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir Asy-Syaikh beliau berkata, "Falam tata'akhkhar ummatuna al-islamiyyah hadha at-ta'akhkhura illa bisababi tarki ma bihi 'izzatuha wa karamatuha wa huwa tamassuku bihadzal Qur'anil 'azim." Dan tidaklah kita itu apa? Tertinggal sebagaimana ketertinggalan pada hari ini, kecuali sebabnya apa? Meninggalkan kemuliaan dan keagungan daripada umat ini, yakni apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran. Sebab kita terbelakang bukan karena kita kalah peradaban, bukan. Sebab kita tertinggal bukan karena kita tanda kutip kuno, gaptek, bukan. Tapi sebab kita tertinggal adalah karena apa? Karena kita meninggalkan berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka secara perlengkapan, peradaban dan seterusnya, mereka tertinggal jauh daripada Romawi, daripada Persia. Tapi hanya dalam bilangan tahun Allah Azza wa Jalla jadikan mereka mengungguli peradaban-peradaban yang telah ada terlebih dahulu. Orang-orang Eropa ketika Baghdad itu berada di masa keemasannya, orang-orang Eropa itu masih pakai apa? Masih pakai celana, cuma celana dalam yang dipakai jadi celana luar. Mereka masih pakai apa? Pakai jimat-jimat. Sementara kita sudah apa? Sudah mengalami kemilau peradaban. Bagaimana ada Al-Khwarizmi, ada Al-Jabar, Ibnu Khaldun dan seterusnya daripada ulama-ulama muslim. Apa sebab Allah Azza wa Jalla muliakan kaum muslimin ketika itu? Karena mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang membuat mereka Allah Azza wa Jalla muliakan. Maka kita itu tertinggal bukan karena kita itu nggak belajar, bukan. Kita tertinggal karena kita meninggalkan yang paling utama dan menjadikan umat-umat sebelum kita Allah Azza wa Jalla muliakan mereka, yakni berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Demikian yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah besok Sabtu dan Ahad ana izin, semoga nanti di akhir Desember mungkin juga libur. Jadi insyaallah kita akan bertemu biidznillah jalla wa ala di bulan Januari. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh kita, dosa saudara-saudara muslim kita. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.